Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Arinil. Di sini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait kuliah online. Tinjau dari e-learning yang disediakan oleh UNM, saya rasa belum bisa mewadahi seluruh aktivitas pembelajaran daring di UNM itu sendiri, dikarenakan beberapa e-learning masih sering error saat perkuliahan berlangsung. Yang kedua, terdapat beberapa dosen yang bisa dibilang minim pengetahuannya akan pembelajaran e-learning. Hal itu terbukti beberapa dosen lebih menyukai pemberian tugas yang sebanyak-banyaknya melalui via WhatsApp. Menurut saya penerapan kuliah online ini sangat bagus ya, karena kita masih bisa belajar, kita masih bisa kuliah meskipun di rumah. Jadi lebih mudah aja, lebih gampang. Terus asalkan emang benar-benar kuliah online, bukan diganti dengan tugas yang begitu banyak. Mengenai kuliah online, saya kira sudah banyak pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman di masing-masing fakultas di UNM itu sendiri. Nah, yang saya harapkan adalah teman-teman bisa menyuarakan terkait keresahan-keresahannya melalui riset-riset yang digerakkan tersebut. Dan juga saya kira ketika nanti kita menyuarakannya, semoga pihak birokrasi bisa dengan legowo menerima apa-apa saja masukan yang kami berikan. Nah, menurut saya perkuliahan online itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang saya rasakan adalah saya merasa lebih fleksibel ketika menjalankan perkuliahan, entah itu mulai dari tempat di mana saya akan melakukan perkuliahan dan pakaian apa yang akan saya gunakan nanti. Untuk kelebihannya itu sendiri, pertama kita mengefisienkan waktu, tenaga, dan pengeluaran. Karena perkuliahan online ini hanya bermodalkan jaringan internet, smartphone, atau gadget, dan juga laptop. What do you think about kelas online atau daring atau semacam kuliah online? Menurut saya, apalagi kan UNM ada 3 sistem kuliah online. Yang pertama itu LMS, kedua UNM Klase, ketiga Spada. Rata-rata dosen saya pakai Zoom atau Google Classroom. Jadi menurut saya itu fine-fine saja, apalagi dengan keadaan seperti begini. Tanggapan saya mengenai kuliah online ini, menurut saya sangatlah membantu bagi kami seorang pelajar ataupun mahasiswa di mana dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, di mana senantiasa membantu kita mendapatkan ilmu, update ilmu dari Bapak Ibu dosen, dan saya merasa aktivitas perkuliahan tetap sama, yang hanya membedakan lokasi. Sangat diwajarkan kalau banyak mahasiswa yang mengeluhkan terkait proses pembelajaran kuliah online. Namun ingat, kita lagi sama-sama berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi sudah saatnya untuk berkolaborasi dalam meminimalisir pencegahan COVID-19. Perbedaan yang sangat signifikan memang akan sangat terasa, namun hal tersebut jangan jadi penghalang untuk kita terus belajar dan mengembangkan potensi diri di rumah. Online seperti ini masih tetap memiliki kekurangan, seperti pada saat pelaksanaannya itu mahasiswa kadangkala cenderung malas untuk memperhatikan materi yang dilakukan. Di dalam kelas pun masih tetap malas, apalagi dalam bentuk seperti ini. Mungkin mahasiswa itu tidak membacanya atau hanya chattingan dengan orang lain, karena bentuk penilaiannya itu hanya ketika mahasiswa itu terlihat online. Jadi ketika kontaknya itu online, maka dikatakan mahasiswa itu hadir dalam perkuliahan tersebut. Nah, metode ini atau cara ini kurang efektif dalam pelaksanaan perkuliahan, karena mahasiswa cenderung tidak memahami apa yang dijelaskan dosen tersebut. Sekarang saya sedang melaksanakan kuliah daring. Kuliah daring ini menurut saya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya, jangankan kuliah daring, tatap muka saja masih banyak teman-teman yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dosen. Apalagi kita dituntut harus kuliah daring. Gimana gitu? Menurut saya tidak efektif. Adapun kekurangan dari metode kuliah online ini yaitu yang pertama, sangat bergantung pada jaringan internet. Karena apabila internet kita lemot ataupun lambat ataupun susah sinyal, dapat menghambat proses pembelajaran. Sangat bergantung pada internet karena susah dapat di jaringan
susah dapat jaringan apabila kita mahasiswa yang ada di daerah di pedesaan. Jangankan di pedesaan, kita saja yang di kota, lambat jaringan biasa lambat-lambat. Yaitu pembelajaran yang kurang terstruktur, dan yang kedua kurangnya interaksi sosial, dan yang ketiga sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Baik, menurut saya pembelajaran daring saat ini sama sekali tidak masalah jika Indonesia sudah siap untuk menerapkan pembelajaran daring secara teknologi. Hanya saja UNM sendiri belum siap melakukan pembelajaran daring full online. Hal itu dapat kita lihat dari wadah yang disediakan oleh UNM. Mahasiswa dan dosen masih seringkali kesulitan saat harus melaksanakan pembelajaran melalui daring itu. Dari segi tidak paham dalam menggunakan aplikasi atau sistem pembelajaran yang tidak efektif, karena banyak menghabiskan waktu, apalagi ketika diskusi melalui grup atau chat, sangat tidak efisien dan seringkali terjadi miskomunikasi. Kekurangan kuliah online yang paling signifikan ya adalah bagaimana kita tidak bisa dengan pasti menerima materi dengan sangat serius, dikarenakan kita kuliah melalui daring atau jaringan, menyebabkan komunikasi langsung itu yang bertatap muka secara langsung itu tidak terlalu banyak, sehingga ada beberapa kawan-kawan yang tidak cocok dengan sistem. Dampak dari perubahan sistem tersebut menjadi kurang efektif. Selain karena terkendala di jaringan internet yang lelet, juga pada materi yang dipelajari membuat mahasiswa terkadang gagal paham, sehingga menambah kebingungan bagi mahasiswa atas beban tugas yang diberikan. Dan bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman dosen di kampus. Karena kenapa? Kita sekarang ini melakukan kuliah online atau daring dalam jaringan. Artinya kita melakukan suatu pembelajaran secara online. Jadi itu menurut saya. Pesan saya, berhenti mengeluh, jangan salahkan keadaan, dan mari mengintrospeksi diri perihal kelalaian yang telah kita perbuat di bumi ini.